Bab 35. Bocah ini adalah monster. Begitu si Blonde dan yang lain muncul, Louis Lu dapat melihat mereka sekongkol dengan wanita tua ini. Ini bukan penipuan biasa, namun bersifat pemerasan. Louis Lu berpikir sejenak, tiba-tiba jongkok dan berujar kepada wanita tua ini. "Nenek, aku lihat kamu ini sepertinya tidak terluka. Kamu bilang tidak terluka. Lalu benar tidak terluka?" Wanita tua ini melotot ke arah Louis Lu dengan ganas. "Seharusnya pihak rumah sakit yang memutuskan aku terluka atau tidak. Atau kamu mengeluarkan 10 hingga 20 ribu kuai RMB membawaku ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan fisik. Atau memberiku ribuan kuai RMB menyelesaikan masalah ini. Kamu pilih sendiri. Kalau begitu sungguh kebetulan. Aku dan kakakku adalah dokter. Tidak perlu ke rumah sakit. Aku akan langsung memeriksa tubuhmu." "Apa? Kamu adalah dokter?" Jantung wanita tua ini seketika berdetak kencang. Apakah ini menemui orang hebat saat menipu? Namun tidak lama wajahnya berubah menggelap dan berujar. "Kamu mengatakan dirimu adalah seorang dokter. Apakah aku harus percaya? Lagi pula sekalipun kamu adalah dokter, apakah kamu bisa melihat kondisi tubuhku hanya dengan matamu saja? Aku menderita luka dalam. Apakah kamu mengerti?" "Oh." Louis Lu mengangkat alisnya. "Bagaimana kamu tahu dirimu menderita luka dalam? Aku lihat kamu ini baik-baik saja. Kan? Kamu penuh energi. Sepertinya tidak ada apa-apa denganmu." Wanita tua ini berujar dengan marah. "Mengapa kamu ini sangat cerewet? Aku tidak bisa bergerak sekarang. Sekujur tubuhku sakit. Bukan luka dalam lalu apa?" Usai berujar, ia kembali mengadu sakit. Pada saat ini, Louis Lu tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Ketika semua orang tidak melihat ke arah mereka, ia dengan cepat menekan titik akupuntur tubuh wanita ini. Wanita tua ini masih berteriak. Namun beberapa saat kemudian teriakan ia tiba-tiba berhenti. Mimik wajahnya juga berubah sangat tidak enak dipandang. Dorongan yang kuat untuk buang air besar menimpa dirinya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa di saat seperti ini dirinya sakit perut? Wajah wanita tua ini berubah biru ungu sebab menahan rasa ingin buang air besar. Pada akhir ia tidak dapat menahan diri. Melompat dan berujar, "Tidak, aku tidak tahan lagi." Usai berujar, ia langsung lari dengan cepat. Louis Lu menghela napas dan berujar, "Tubuh orang tua ini sangat baik. Sekalipun menderita luka dalam masih bisa lari sangat cepat." Melihat wanita tua ini langsung menghilang dalam sekejap, si Blonde yang lain saling menatap satu sama lain. Ini tidak sesuai yang mereka rencanakan. "Kak Blonde, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih harus lanjut membohong?" "Kak Blonde, aku punya ide. Bagaimana kita bermain yang besar kali ini? Lihat gadis itu. Cantik sekali. Bagaimana kalau..." Tak menunggu orang ini usai berujar, tiba-tiba ia merasa tubuhnya melayang di atas udara. Kemudian ia terlempar ke sungai Zhang seperti lembing berbentuk manusia. "Sial." Si Blonde langsung merasa terkejut. Tempat ini juga berjarak 10 meter dari sungai Zhang. Begitu mudah sama dengan melempar seseorang keluar. "Sialan, anak ini adalah monster." Si Blonde terkejut. Louis Lu melirik ke arah mereka dan berujar, "Apakah kalian melompat sendiri? Atau ingin aku yang melakukannya?" "Kak, kita lompat sendiri. Tidak perlu merepotkan Anda." Si Blonde yang lain tersenyum pahit dan berlari ke tepi sungai Zhang. Lalu melompat ke dalam. Bibir merah El Shalin menganga dan berujar, "Deh, mengapa kamu begitu kuat?" Louis Lu berujar dengan bangga. Terus berlatih dan seperti ini. Keesokan harinya, El Shalin pergi ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan obat.
Sedangkan Louis Lu tinggal di klinik Xinglin untuk membantu. Pasien hari ini sangat banyak. Dan antrian panjang berbaris dari meja konsultasi hingga gerbang luar. Sebab dokter yang bekerja hari ini adalah Peter Li. Murid dari seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok yakni Agus Liu. Gelar ini saja sudah cukup untuk menarik pasien yang tak terhitung jumlahnya. Selain Louis Lu, ada dua anak muda lain yang membantu di klinik Xinglin. Semuanya adalah murid Peter Li. Meski begitu, mereka tetap sedikit kewalahan sebab sibuk. Pasien benar-benar terlalu banyak, bahkan terus mendatang. Sepertinya antrian panjang ini tidak akan pernah berakhir. Ketika Louis Lu sedang membantu mengambil obat, ia melihat resep Peter Li. Justru sedikit mengernyit. Peter Li ini tidak layak mendapatkan kehormatan semua ini. Dalam semua resepnya, ia menambahkan banyak bahan obat penenang. Sejujurnya, hanya membutuhkan 1 hingga 2 obat penenang dalam obat tradisional Tiongkok. Terlalu banyak tidak berguna. Namun resep Peter Li justru mencapai 5 hingga 6. Ini jelas merupakan perilaku yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Tapi pasien tidak mengatakan apa-apa. Louis Lu tentu juga malas mengurusnya. Semuanya adalah keinginan diri sendiri. Sebenarnya orang-orang selalu memiliki kesalahpahaman tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Berpikir semakin banyak bahan obat, semakin baik efek penyembuhannya. Padahal, itu tidak benar. Resep yang benar-benar baik hanya membutuhkan 4 jenis bahan obat. Dan paling banyak juga tidak akan lebih dari 10 jenis bahan obat. Hanya saja setiap dokter memiliki kebiasaannya masing-masing. Seringkali menambahkan beberapa bahan obat yang tidak berbahaya ke dalam resepnya untuk menunjukkan ciri pribadinya. Ini juga menyebabkan resep obat tradisional Tiongkok di pasaran saat ini berkisar 10 bahan obat. Dan paling banyak mencapai 20 hingga 30. Ini adalah semacam fenomena abnormal. Namun pasien justru percaya akan hal itu. Membuka resep obat terlalu sederhana justru akan dianggap kamu tidak memiliki kemampuan. Peter Li terlihat bersinar sebab dirinya adalah murid dari seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu ia semakin tidak akan menimbulkan kecurigaan pasien. Bahkan setelah menerima obat, beberapa pasien diam-diam merasa senang sebab mendapatkan bahan obat yang lebih banyak. Pasti karena Dr. Peter Li lebih peduli denganku. Tidak lama, waktu pagi berlalu setengah. Namun pasien masih sangat banyak. Kali ini adalah seorang gadis kecil yang baru berusia 1 atau 2 tahun. Wajahnya memerah, dan dahinya dipenuhi keringat tipis. Usai memeriksanya, Peter Li berujar, "Ini adalah panas dalam biasa. Aku akan meresepkan sepasang sup baihu untuk ia makan." Usai berujar, Peter Li meresepkan sup baihu untuk gadis kecil ini. Namun setelah mereka mengambil obat dan hendak akan pergi, Louis Lu tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh dan berujar, "Ibu, tunggu sebentar. Ada apa?" Wanita ini berhenti melangkah, membalikkan tubuh dan menatap bingung ke arah Louis Lu. "Bu, aku ingin bertanya, mengapa anakmu terus menarik pakaian kamu?" Seolah-olah mencoba untuk masuk. Begitu ia usai berujar, mimik wajah wanita ini langsung berubah. Ia mengira Louis Lu sedang sengaja menggodanya. Namun pada saat ini justru mendengar Louis Lu berujar dengan serius, "Ibu, tolong jawab pertanyaan aku dengan jujur. Karena ini menyangkut masalah nyawa putrimu." Bersambung.